sahabat, agar puluh tak bisa lari, saya ucapkan salam dengan semangat, bertanda syiar akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa pula salawat beserta salam kita sanjungkan kepada penghulu alam, seorang Habibullah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari zaman menyembah patung Latta wa Uzza ke zaman menyembah Allah Azza wa Jalla. Yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan yang telah hadir di tempat ya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang menjadi anak yang saleh dengan meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, Rasulullah adalah, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sebagaimana yang kita semua ketahui, zaman setelah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul disebut dengan zaman jahiliyah, di mana pada zaman itu masyarakat Arab hidup dalam kebodohan dan memiliki perilaku serta akhlak yang buruk, seperti berjudi, mabuk-mabukan, suka berkelahi, dan lainnya. Sehingga Allah mengutus seorang manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal membawa ajaran Islam, Nabi Muhammad mendapat penolakan yang begitu hebat. Diancam, bahkan pernah dilempari kotoran unta. Tapi karena kesabaran dan keteguhan hati Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlahan masyarakat bangsa Arab mulai banyak yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah Umar bin Khattab, di mana Umar pada masa itu dikenal sebagai seorang pemuda yang kasar dan kejam. Umar tidak segan-segan melawan siapa saja yang menentangnya.
Tapi seorang Umar yang keras hatinya bisa luluh karena sifat Nabi Muhammad yang begitu bijaksana, yang mengajak umatnya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Dan karena akhlaknya yang mulia, Rasulullah begitu dicintai oleh umatnya di seluruh dunia hingga saat ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di akhir zaman. Banyak dari pemuda-pemudi Islam yang mulai terpengaruh dengan budaya luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Dan tidak sedikit pula dari kita yang mulai terlena dan lalai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kita sibuk dengan media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan lainnya. Bahkan kecanduan game sampai judi online, hingga lupa dengan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, wahai pemuda-pemudi generasi penerus bangsa, marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi fenomena akhir zaman ini, yaitu dengan menjadi pemuda-pemudi tangguh yang soleh dan solehah. Ada 3 syarat untuk menjadi orang yang soleh. Yang pertama, aqidatu sahihatun, yaitu aqidah yang benar. Kita hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, syarat untuk menjadi orang yang saleh adalah matinul khuluq, yaitu akhlak yang baik, dengan mencontoh akhlak sang Rasul mulia. Dari Anas radhiyallahu an berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Artinya, Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di antara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan tidak tergoyahkan oleh kemasyhuran dunia yang fana ini. Dan yang ketiga adalah shadiqul ibadah, ibadah yang benar, yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Demikianlah pidato singkat saya pada hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah, sebagai pemuda-pemudi Islam, kita harus siap menghadapi fenomena akhir zaman ini dengan menjadi pemuda-pemudi yang soleh dan solehah, yang berakhlak mulia, dengan mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menjadi pemuda-pemudi kebanggaan bangsa dan agama, dan dapat menjadi generasi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, lebih dan kurang saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq.